Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Hamdani Dan saya Akidatin Solihah. Kami akan mempresentasikan mengenai nahu seputar dengan bab istisna. Langsung saja, poin pertama, pengertian istisna yang akan disampaikan oleh Akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan istisna, bab istisna. Pengertiannya, istisna menurut bahasa adalah pengecualian. Contoh, telah keluar beberapa orang kecuali Zaid. Nah, pengecualian di sini yaitu siapakah yang dikecualikan, yaitu si Zaid. Sedangkan menurut istilah artinya mengecualikan suatu perkara setelah adanya lafaz. Jadi setelah adanya lafaz adat istisna, setelah ada lafaz istisna itu kalimat tersebut dikecualikan, lafaz illah dan saudara-saudaranya. Atau bisa juga diartikan dengan mengkhususkan sifat yang umum ditengah-tengahi oleh salah satu adat dari beberapa adat istisna. Selanjutnya, adapun istilah-istilah. Ada 3 istilah dalam bab istisna. Minta tolong menghapus. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menuliskan istilah-istilah yang ada di dalam istisna. Ada 3 unsur. Di dalam istisna terdapat 3 unsur. Yang pertama ada istisna. Ada istisna yaitu huruf istisna yang ada 8. Huruf istisna yaitu sebagai alat pengecualian kalimat. Yang kedua ada mustasna. Mustasna ini adalah lafaz yang dikecualikan dari adatul istisna. Yang ketiga ada mustasna minhu. Mustasna minhu ini pengecualian dari, bukan pengecualian. Mustasna minhu ini sekelompok yang dikecualikan oleh adatul istisna dan pengecualiannya ada mustasna. Oke, selanjutnya saya akan menyebutkan huruf istisna yang ada 8. Ada illah, ghairu, siwa, suwa, sawa'u, khola, ada, dan hasya. Ada 8 huruf istisna. Illa, ghairu, siwa, suwa, sawa'u, khola, ada, dan hasya. Ini semua bermakna kecuali. Saya ambil satu contoh. Kharajan nasu ila Zaidan. Kharaja telah keluar
Siapa yang keluar? Beberapa manusia, beberapa orang. Illa Zaidan, kecuali Zaid. Illa ini sebagai adatul istisna. Adatul istisna. An-nasu ini sebagai mustasna minhu. Zaidan menjadi mustasna. Illa adalah alat, artinya kecuali, alat pengecualiannya. Mustasna yaitu Zaidan, yang dikecualikan dari apa? Dari mustasna minhu, yaitu an-nas. Oke, selanjutnya saya akan menyebutkan macam-macam istisna. Di sini ada 3 macam istisna. Yang pertama ada kalam tam mujab. Kalam tam mujab ini adalah kalimat yang di dalamnya ini terdiri dari adatul istisna, mustasna minhu, dan mustasnanya. Komplit, yaitu sempurna. Tam artinya sempurna. Selanjutnya ada kalam tam manfi. Kalam tam manfi ini terdiri dari mustasna, mustasna minhu, adatul istisna, dan didahului oleh ma. Ma ini disebut ma nafi. Makanya di sini disebut kalam tam manfi. Selanjutnya yang ketiga ada kalam nakis. Kenapa disebut kalam nakis? Karena kalimatnya ini dia kurang, bukan kurang. Jadi terdiri dari adatul istisna, mustasnanya, tapi tidak disebutkan mustasna minhunya. Hanya disebutkan fiil dan wajib ada manafi. Contoh yang pertama dari kalam tam mujab. Dari kalam tam manfi. Ketiga, kalam nakis. Ya, ini ada 3 ya. Yang pertama kalam tam mujab, yaitu kalimatnya sempurna, terdiri dari adatul istisna, mustasna, dan mustasna minhu. Kalam yang kedua yaitu kalam tam manfi, terdiri dari adatul istisna, mustasna, dan mustasna minhu, lalu ditambahi oleh manafi, maka disebut kalam tam manfi. Lalu yang ketiga yaitu hanya terdiri dari mustasna, adatul istisna, namun tidak ada mustasna minhunya, dia tidak disebutkan, disimpan, disembunyikan, dan wajib ada manafi. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya i'rab dari istisna akan dijelaskan oleh Hamdan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum i'rab istisna. Nah, dalam penjelasan ini hukum-hukum istisna sesuai dengan adat istisnanya. Maka saya akan bagi ke dalam 3 kelompok. Tolong speed up.
Asing guys. Oke, saya akan menjelaskan menjadi 3 kelompok seperti ini supaya dapat lebih mudah dipahami. Yang pertama, saya akan menjelaskan hukum mustasna menggunakan adatul istisna dengan illah. Jadi untuk illah ini, hukum mustasnanya itu dia mengikuti bagaimana bentuk dari kalimatnya. Bisa kalimat tamujab atau tamanfi ataupun kalam nakis. Oke. Contoh pertama menggunakan kalam tamujab. Untuk kalam tamujab ini, bila mana ada adatul istisnaiyah yaitu ilah, maka mustasnanya wajib diirobi dengan nasab. Contohnya ja'al qaumu illa zaidan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya kalam tamujab itu ialah dengan memenuhi syarat memiliki adatul istisna, memiliki mustasna, dan memiliki mustasna minhu. Oke, dari sini adatul istisnanya yaitu ilah. Ilah sebagai adatul istisna. Dan mustasnanya itu zaidan. Nah, maka mustasna ini harus dibaca nasab karena ini kalimat ini dinamakan sebagai kalimat tamujab, maka harus dibaca nasab. Yang kedua ialah bentuk dari kalimat kalam tamanfi. Saya ambil contoh seperti dalam kalam tamanfi ini, bila mana adatul istisnaiyah memasuki kalimat tamanfi, maka mustasnanya itu bisa menggunakan 2 irob. Yang pertama ia menggunakan nasab, dan yang kedua bisa menggunakan rofa. Menggunakan nasab karena kedudukannya dia sebagai mustasna yang dinasobkan oleh adatul istisna. Bila mana menggunakan rofa karena kedudukannya dia sebagai badal. Badal dari mana? Badal dari mustasna minhunya. Lalu yang terakhir kalam nakis. Untuk kalam nakis ini kedudukannya bisa menggunakan rofa, menggunakan nasab, dan menggunakan jer, tergantung pada kedudukan aslinya. Contohnya maqoma illa zaidun.
Di sini mustasnanya itu diirobi dengan rofa karena nakis di sini ialah tidak adanya fa'il. Fa'ilnya di sini tidak ada, maka menjadi kalimat kalam nakis. Maka mustasnanya ini menduduki kedudukannya fa'il, maka dibaca rofa. Dan begitu juga bila mana membutuhkan maf'ul, nakis karena maf'ul, nakis dengan diernya, maka mustasnanya itu mengikuti dari kedudukannya. Selanjutnya saya akan bahas kelompok yang kedua, yaitu kalimat yang diistisnaiakan dengan siwa, suwa, sawaun, dan ghairu. Untuk kalimat ini, kelompok ini, bila mana ada kalimat yang diistisnaiakan dengan itu, maka selamanya kalimat harus dijerkan. Mustasnanya wajib dibaca jer. Contohnya qomal qaumu ghairu zaidin. Ada tulis istisna di sini menggunakan ghairu dan mustasnanya wajib dibaca jer, yaitu kalimat zaidin. Mengapa dibaca jer? Karena setiap mustasna yang didahului dengan siwa, suwa, sawaun, dan ghairu, maka kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Dan hukum mudhof ilaih harus dibaca jer. Dan di sini baca jer menggunakan kasroh karena sebagai isim mufrad. Selanjutnya kelompok yang terakhir ialah khola, ada, dan hasya. Dalam kelompok ini mustasnanya boleh dinasobkan dan boleh juga dijerkan. Jadi ia dapat menerima i'rab jer dan dapat menerima i'rab nasab. Contohnya qomal qaumu khola zaidi, atau qomal qaumu khola zaidan. Di sini ada tulis istisnanya menggunakan khola. Dan mustasnanya zaidin atau zaidan. Ini boleh dibaca jer dan boleh juga dibaca nasab. Karena yang terdapat dalam jurumiyah yaitu wal mustasna bi khola wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Oke, sekian untuk poin penjelasan tentang hukum i'rab mustasna. Oke, sekian penjelasan dari kami. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahmi Aisyah. Saya ingin bertanya kepada saudari Akidah. Telah kita ketahui bahwasannya huruf istisna itu ada 8. Di antaranya ada ilah. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah sesudah ilah itu kedudukannya mengikuti anda sebelumnya seperti ja'a zaidun ilah amron. Nah, kedudukannya kan fi'il, fa'il, maf'ul gitu kan. Nah, apakah ilah ini karena kedudukannya sebagai maf'ul sesudah ilah ini atau bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rahmi Aisyah. Jadi pertanyaannya, apakah setelah ilah itu dibaca nasab pada kalimat ja'a zaidun illa amron? Jadi di sini saya ingin meluruskan bahwa ja'a zaidun itu sudah termasuk kalimat sempurna, kalimat yang tam sempurna, maka dia tidak membutuhkan maf'ul. Nah, kalau misalkan dari kalimat yang tadi Rahmi bilang ja'a zaidun ila amron,
itu termasuk ke dalam jenis kalimat kalam tamujab, kalimat yang sudah sempurna, tinggal ditambahin illa zaidan. Nah, itu pengecualiannya. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kalam tamujab itu mustasnanya wajib dibaca nasab illa zaidan. Jadi illa itu tergantung kepada dia masuk kepada kalimat apa. Nah, berhubung yang tadi Rahmi tanya itu termasuk dalam kalimat kalam tamujab, maka illa di sini diambilnya setelah illa ini wajib nasab. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lutfi Nur Azizah izin bertanya. Jelaskan bagaimana hukum i'rab mustasna pada saat ada istisnanya berupa selain illa. Syukron walhamdulillahirabbil alamin. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lutfi Nur Azizah. Tadi pertanyaannya, bagaimana hukum i'rab yang ada istisnanya selain dari huruf illa. Oke, dari sini saya akan menjelaskan. Jadi bahwasannya saya membagi ke dalam 3 kelompok untuk menjelaskan hukum i'rab istisna ini. Yang pertama, kelompok untuk ada istisnanya illa. Yang kedua untuk siwa, suwan, sawaun, dan ghairu. Dan yang terakhir untuk kelompoknya kola, hasya, dan ada. Oke, untuk illa sudah paham. Nah, untuk yang selain illa, maka ada 2 kelompok lagi. Yang pertama, kelompok yang lafaz yang diistisnai oleh ada tulis istisna siwa, sawaun, suwan, dan ghairu. Nah, maka hukum i'rab mustasnanya ini yaitu dibaca jer, sebab dia menjadi mudhof ilaih. Jadi ketika ada kalimat yang istisnanya itu menggunakan ada tulis istisna siwa, suwan, sawaun, dan ghairu, maka termasuk ke dalam jumlah idhofah, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Maka mustasnanya itu sebagai mudhof ilaih dan dibaca jer. Dan untuk yang kelompok yang selanjutnya yaitu ada tulis istisnanya kola, ada, dan hasya. Ini dia memperbolehkan untuk memberikan 2 i'rab, yaitu yang pertama mustasnanya boleh dibaca jer dan boleh juga dibaca nasab, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab jurumnya, wal mustasna bi kola wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Oke, sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Baihaqi ingin menanyakan penjelasan dari istilah-istilah kata yang terdapat dalam bab istisna ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan pertanyaan dari saudara Baihaqi. Pertanyaannya masih belum mengetahui atau masih belum memahami istilah-istilah yang terdapat dalam bab istisna, sehingga membingungkan ketika masuk ke dalam materi-materi yang lain. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya dalam bab istisna ini terdapat 3 istilah kata. Yang pertama itu adat istisna, yang berartikan alat istisnanya atau huruf istisna lebih tepatnya. Yang kedua ada mustasna. Mustasna ini artinya itu dikecualikan. Jadi setiap kalimat yang dikecualikan, nah itu dinamakan mustasna. Lebih mudahnya itu dia jatuh setelah huruf istisna. Misalkan dia al-qaumu illa zaidan. Nah, zaidannya ini kan terdapat setelah illa. Nah, maka ini dinamakan mustasna. Dan terakhir, istilah terakhir itu ialah mustasna minhu. Mustasna minhu itu lafaz yang mengeluarkan, atau lebih mudahnya itu lafaz sebelum adatul istisna. Contohnya majal qaumu illa zaidan. Adatul istisna kan illa. Nah, jadi qaumunya ini sebagai mustasna minhu, yaitu terletak sebelumnya illa. Gitu. Lebih mudahnya menggunakan kata letaknya aja. Oke, sekian. Baik. Demikian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan selanjutnya boleh nanti ditanyakan kembali. Terima kasih untuk 3 pertanyaan yang dari teman-teman kami, Rahmi dan Lutfi dan Baihaqi. Sekiranya mohon maaf. Hadza wallahu ya'ana wa yafaluna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.